kan dia sudah mampu nanti ke arah posisi duduk maupun merangkak. Bila kita periksa level midbrain sudah tidak ada, sudah negatif, maka dia berarti sudah naik level ke level kortikal. Maka bisa diyakini kemampuan dia sudah mengarah ke bipedal dengan dua pijakan, yakni sudah bisa berdiri maupun berjalan. Nah, itulah pentingnya pemeriksaan refleks. Jadi setelah pemeriksaan refleks itu nanti dari hasil kita interpretasikan. Kalau sudah negatif semua berarti tadi saya katakan itu ya, jangan mandek. Selama ini Anda itu mandek yang periksa positif negatif, berarti negatif selesai lah. Artinya apa, nggak ngerti. Ini kenapa positif ada nyeri, kenapa ada nyeri positif, bolak balik itu iki piye to iki mari pusing saya. Sering Anda lakukan seperti itu. Nah, terutama kita level Spinabertan itu kan konsepnya refleks yang bersifat primitif. Primitif itu ada pada suatu masa dan dia harus ditinggalkan ke masa berikutnya gitu. Nah, dibilang primitif. Orang kok masih primitif ya itu kan Anda sering bilang gitu toh. Oh dia hidup di masa lampau lah gitu. Misalnya sudah maju kayak gini kok masih primitif kehidupannya. Indonesia masih enggak primitif. Masih kan di Sumatera ada suku hutan itu ya. Dia nggak mau, udah diajari, ini nggak mau, dia hidupnya di hutan-hutan itu masih ada. Kosong mental, ngadek weh. Tanggal biru itu. Tanggal biru. 10 Maret. Aku buat diambil kali itu. Yang biru. Panjang sendiri. Namamu siapa dok? Rida. Rida. R-I-D-H-A. Rida. Rida. Tapi masih makan Richard. Dari China itu, ya, dari penentang ya. Kita tes dulu refleks Spinabertan. Yang pertama flexor withdrawal. Biasanya bayi kan begini posisinya, artinya juga tuh. Pernah jadi bayi nggak? Ayah bayi, ini saya santai aja tidur, bila taruh aja ya. Kemudian agak begini, ya. Nah, stimulusnya itu pada telapak kaki. Coba balik. Tulisan pada telapak kaki, responnya nanti dia akan narik tungkai ke arah fleksi. Ya, misalnya ini yang kiri ya, dia narik ini, itu ya ada ya. Yuk, nah, seperti itu. Ojo balik dewe, sudah gini aja udah. Namanya flexor withdrawal, tarikan ke arah fleksi. Yang kedua, ada namanya extensor thrust, dorongan ke arah ekstensi. Nah, bila mana posisi awalnya seperti ini, nah, ini kita kasih gerusan, dia akan meluruskan tungkai. Yuk, nah seperti itu. Dua refleks ini biasanya nggak nongol bareng gitu ya.
Kalau fleksornya positif, terkadang ekstensornya negatif. Pada satu momen ya. Kenapa? Karena ini menunjukkan juga dominasi tonus. Bayi selama di dalam kandungan itu dominasinya fleksor tonus. Maka dia posisinya serba fleksi. Karena berusaha mengecilkan dirinya sesuai dengan ruang yang dia tempati. Setelah dia lahir, ya nanti menjadi vertical oriented. Sampai tonton dulu. Iya, balik ke apa? Hukumannya mengarah vertical oriented, orientasi ke arah vertikal. Kita tahu manusia itu Homo erectus, ya. Dia akan berusaha tegak. Itu kan, maka dia harus mengubah tonus dari flexor dominate, ya, dominasi flexor menjadi dominasi extensor. Kayak kamu bisa duduknya mau mikir tinggi oleh tegang, ada dominasi extensor tonus, sudah jadi automatical, ya kan? Anda bisa bertahan kepalamu tegak, nggak terkulai, karena itu sudah otomatis, nggak perlu mikir lagi. Maka saat neonatus, inilah fase peralihan, ya kan? Antara, mari dibilang neo ya, antara dunia apa itu di dalam uteri sama dunia luar. Sehingga ini fase perubahan mau dari flexor ke extensor. Maka disitulah bolak-balik gitu loh. Kadang flexornya yang nongol, kadang extensor. Berarti belum pasti, karena itu terus gini terus. Nah, lewat neonatus nanti baru kelihatan dia ngarahnya ke, ya biasanya kita neonatus itu 0 sampai 2 minggu ya. Biasanya nanti 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan itu masih begini juga. Baru setelah 1 bulan sudah kelihatan banget ya dominasinya ke arah extensor. Itu ya. Oke. Ini saya ulangi, nanti kalau saya terus bersihkan bunganya ya. Yuk. Nah, seperti itu. Flexor with trowel. Luruskan ya. Yuk. Satu lagi namanya cross extension. Ini nyata kayak rata beneran ini ya. Ekstensi silang. Ada 2 cara itu. Ya seperti ini awalnya. Bila mana tungkai yang lurus saya tekuk, maka yang mengkok akan lurus. Luruskan yang kiri ya. Yuk. Ya seperti itu. Jadi kan silang, kan aneh kan. Kalau flexor trowel extensor itu masih bisa didebat. Taruh aja sampai jatuh. Taruh. Nah, itu. Didebat lah itu mungkin karena lir dia narik gitu kan. Ini kan nyata banget, nggak saya sentuh apa-apa toh. Ini saya tekuk lurus ya ya. Yuk, seperti ini. Nah, saya nggak ngurusin yang nekuk, yang saya tekuk adalah yang lurus. Susah diatur toh, maunya sendiri terus gitu. Oke, stop. Cara kedua adalah justru nanti akan terbangkitnya tonus di kelompok adduktor. Kita kenal tuh cross extension tadi. Ya, misalnya posisinya seperti ini. Saya kasih stimulus berupa tepukan pada paha bagian dalam. Misalnya ini tungkai yang kanan. Maka responnya nanti tungkai kiri itu akan begini. Gerak A DD menyilang tungkai sisi kanannya. Bisa tepuk sini nanti kamu itu ya Pak ya. Yuk. Ya, seperti itu.
jadi ngilang kan ini kan nggak diapa-apain kok malah respon. Nah, maksud saya ya namanya cross extension lagi yuk ya seperti itu. Oke, stop dulu. Selain refleks ini untuk ini spinal ya, ada juga beberapa reaksi otomatis, ya, automatic reaction. Saya juga nggak ngerti kenapa kok dipisah antara refleks sama reaksi otomatis. Dan refleks kan juga otomatis ya. Yang pertama adalah moro. Ya. Moro, bukan moro, moro. Kalau moro itu 5 ya. Moro. Refleks moro itu seperti ini. Stimulusnya di kepala, puncak kepala. Puncak kepala itu ini telinga kanan kiri tak tarik garis itu. Pas tengah ini namanya puncak kepala, ini di belakang bulu-bulu. Ya. Nanti kalau saya kasih stimulus begitu, respon dia itu akan begini. Kanan kiri ya. Tunggunya juga. Itu ya. Sip. Itu ya. Yuk. Matiin. Kurang cepat respon udah. Ya. Iya. Taruh aja dek itu apa sakit tadi taruh itu. Enggak toh? Moro Nah, Kak. pikir sininya udah tegang itu besar. Ulangi ya. Moro. Ya, set blek kita aja. Nek gitu lah. Nah, ini yang namanya moro. 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 Nah, dulu. Yang kedua adalah startle. Ya, responnya sama seperti tadi, Pak. Responnya itu sama seperti moro, cuma stimulusnya berupa kagetan, mengagetkan dia telinganya melalui vestibular, itu ya. Ya, itu namanya moro, startle. Oke, lagi. Ya. Itu biasanya tidak hanya begini, mata itu juga membuka gitu ya. Moro tadi juga mata membuka gitu ya. Lebar gitu. Itu kan bagus juga kan untuk melatih berarti supaya bayinya itu matanya lebih lebar, berbinar istilah. Terus ya, matanya berbinar itu kan bagus kan ya, orang itu kalau mata berbinar apa bersemangat gitu loh ya. Itu bisa kita latih kayak gitu, tidak kecil gitu. Kalau Anda main-main dengan anaknya ini kan kedekatan terjalin. Kalau kedekatan terjalin, ikatan batin itu sudah akan terikat sejak bayi. Anda lihat, biasanya kalau bayi perempuan itu kan lebih dekat dengan bapak ya. Aneh, padahal bayi itu dari awal yang ngurusin kan ibu ya. Kalau bapak dekatnya, dia tuh lebih suka ngamatin bapaknya gitu. Sebulan tuh puasa yang sangat vital itu, sampai 3 biasanya malah, ya 3 bulan. Nah 1 bulan tuh dia mulai bisa melihatnya lebih jelas kan. Itu tuh dia suka ngamati, kalau dia menyusu itu ya ngamati wajah ibunya. Ini ikatan ini terjalin terus.
Kalau kambing itu kan bukan manusia ya. Kalau punya anak itu juga ada ikatan yang terjalin. Ternyata dia itu hanya mau disusui oleh anaknya gitu. Ada ikatan itu. Kok bisa bedake kan anakku pedudu gitu loh ya. Kan sama ya wajahnya ya. Kambing semua sama ya, satu rasnya itu. Kalau ini anak lain pun dia nggak mau ngambil, dia udah tahu induknya bukan itu. Kalau paksa ke situ pun induknya juga nggak mau, dia pergi. Saya ngamati, kalau saya ada kambing yang pelihara orang tak kasih kambing banyak, ada beranak banyak. Tak amati, kalau pulang mati, kita lihat-lihat, seneng nggak ngamati. Mancing. Apa? Mancing saya pengen melu ya. Itu masuk setu aku dewean, sebenarnya nomor mancing saya diri di Sudananya ke Surabaya ya. Udah ya, Moro, Starter. Ada yang lain lagi, tapi ini dulu supaya posisinya pas di sini. Refleks, ya, namanya refleks menggenggam atau grasp refleks ya. Jadi cukup kasih sentuhan di meta karpal dia akan menggenggam dong, seperti ini. Kuat itu sampai tak angkat ini aja dia nggak akan jatuh. Ini refleks menggenggam. Jadi kita kasih sentuhannya di meta karpal. Kok dingin banget tanganmu dong. Kamu pas apa laju toh? Oh ya laju, orang sini tadi anda naik motor itu. Naik motor. Biar nggak kedinginan aja naik motor. Diam juga ini apa? Naik kuda. Ya lumayan, hati ya. Laju kan hati-hati. Grasp refleks menggenggam itu tidak hanya di tangan, tapi juga di kaki. Ingat itu ya. Ya. Nah. Caranya gimana? Stimulusnya kalau di kaki sama, di metatarsal kalau sekarang. Gitu ya. Santuh gini dia akan nyengkeram kaki jari-jarinya nyengkeram. Nah, seperti ini. Sehingga saya angkat pun bisa. Gitu. Nyengkeram gitu. Nah. Jadi kita tuh bisa ngelatih nantinya. Ya. Semua refleks tadi bisa kita gunakan untuk melatih. Pada neonatus kita pengen nguatin kelompok flexor tungkai ya kan, kasih flexor withdrawal. Dengan gini dia narik tadi kan berarti ototnya kontraksi kan, otot kontraksi narik ini dia semakin hari kan semakin menguat. Ekstensornya pakai ekstensor thrust atau cross extension kan gitu kan. Nah ini juga bisa dengan saya sentuhkan dia nyengkerem, straight saya angkat, otomatis ini ikut menegang juga nanti. Itu. Tapi kakak tingkatmu yang alis jenjang itu, saya juga diminta ngajar pediatri, pediatrinya beda dengan ini. Arah saya ke orthopedic disorders. Itu waktu praktek itu dia diajari stimulusnya pakai MS neurosensor. Itu cuma lihat saja. Ya sekarang dia baru sadar neurosensor itu apa ya sih gitu ya. Kalau masih pakai cuma diraupi gitu. Jadi datang pas ya di shoot nggak jelas itu teknik. Kenapa nggak pakai teknik saya yang saya akan jelas semuanya? Karena penguasaan neurosensornya itu minimalis gitu ya. Belum lebih beneran konsep, cuma orang ngelakuin itu gitu aja. Kan nggak bisa kan ya. Kalau Anda suka naik bis dan ternyata itu Anda duduk di belakangnya itu terus dia ngamati, oh nyulir bis gampang mengono gitu. Harus Anda lakukan soalnya enggak. Nabrak apa-apa kan itu kan ya. Paham maksud saya. Nah itu. Kebetulan para pembimbing yang ngajarin itu juga cuma dapat dari seminar gitu loh.
latihannya kan modelnya kemarin banyak webinar terus ya, apalagi seperti itu kacau lagi ya. Enggak, mahasiswa pun juga bingung ya, mau niru aja, jadi sekarang jadi tandaan mereka kakak tingkatmu kalau neurosin itu mulai sadar gitu loh, pasien diraupi aja kita ya kan terus gini aja wes ini opo gitu rasa cepat gitu ya itu ya. Oke. Yang berikutnya adalah refleks. Mbak, bonekanya satu Mbak. Stepping. Stepping itu refleks melangkah. Nah, kalau kita pegang begini, ya. Dorsum pedis ini, saya sentuhkan sesuatu begini, terus saya angkat, set, maka dia akan ngek. Kalau dua-duanya ya sama seperti ini semua. Jelas sama kok, seperti orang melangkah. Paham maksud saya? Jadi awalnya lurus, saya sentuhkan dorsum pedisnya sesuatu ini, set, terus saya angkat, maka dia akan nekuk gini, seperti melangkah, maka dibilang stepping reflex. Pedis. Gitu. Kemudian terpaksa nggak pakai model saya dari repot gede kecil ya. Ada namanya landau. Nah, landau. Jadi kalau ini tak angkat begini, maka kedua lengan akan mengangkat, tungkai ngangkat, ini kepala juga ngangkat, raiso, gitu ya. Paham tak? Ini lando namanya. Ngangkat semua posisinya gitu. Berarti ekstensor dominan, menegak semua kelompok. Kan saya bisa coba bentuk-bentuk. Ya, agak sini no. Angkat. Iya, seperti ini. Nah, jadi seperti ini kalau di tangga gitu ya. Kalau bayi kan gini aja, cukup tangan satu aja ya. Itu namanya lendo. Terus ada yang kedua ya enggak ya? Kamu begini deh. Ya, maju. Oh, ini agak sana bentar. Iya. Ini kalau saya jatuhkan ke depan nanti, set, nah maka dia akan ini, ya. Kalau ini ya, gitu ya. Tapi ini sedikit aja jatuhnya jatuh lepas. Yuk, nah seperti ini ya. Saya nggak boleh banyak-banyak nanti saya nggak kuat malah kasihan. Ini namanya parasut. Parasut. Kayak penerjun itu loh. Penerjun kan begitu keluar dari rampa pesawat, kan dia lampusnya begini. Kenapa dibuka gini? Dia ingin mempertahankan supaya tidak cepat jatuh. Sekarang sudah mulai teknologi canggih. Pakaiannya untuk tungkai kanan kiri dihubungkan sehingga memberi tahanan lebih, sehingga dia lebih lama. Ini juga ada kayak sayapnya, lebih lama di udara, kan keren ya. Lihat orang-orang pada mandi di bawah. Sekarang nggak ada, dulu kan banyak orang mandi tempat terbuka ya. Contohnya adalah apa tuh? Terkenal mandi di tempat terbuka, cantik, yang akhirnya selendangnya dicuri. Siapa? Cantik. Hah? Udah. Antri
waktu kecil kamu apa? Joko? Joko Tingkir. Hah? Joko Taruk. Ah, wis Jokowi malah bener kuwi. Yang dituding jasanya palsu. Orang-orang kurang kerjaan ya bingung. Kalau UGM sudah mengakui itu asli, temennya ngakui asli dibilang palsu, orang bikin ribut terus. Ya, yang mengungkap pertama kali kan malah yang sudah minta maaf itu 2 orang itu. Itu dan sudah minta maaf ternyata dia salah itu. Lah kok lain yang nekat, spinal brainstem atau spinal brainstem midbrain ya, kelompoknya kelompok Rechting. Sebentar lagi ya. Yang pertama adalah neck ATNR, asymmetric tonic neck reflex. Ini sesuai namanya neck ya. Neck itu berarti leher. Aktivitas tembusnya darah leher. Diapain? Lehernya diputar. Kalau ini leher saya putar misalnya ke kiri, ya, putar set ke kiri itu nanti, ke kiri sana ke kiri itu. Maka nanti sisi kanan akan begini bengannya, sisi kiri ke sana, ini buka, ini nekuk. Nah, ini loh gambarannya nanti. Tapi bareng, ada ya, bareng ya. Ah, gitu ya. Paling berudak orang. Berat itu berapa? Nah, saya cuma 46 aja sidik. Dia 45 beratnya, saya 46. Lebih 15. Nah, boleh lu. Balik dulu nah. Nih. Ini loh ya. Nah, ya. Paham ya? Nah, berarti separuh sisi sana meregang, ini menekuk. Ya. Balik dulu. Saya 61 itu kecil loh ya. Dan lainnya itu gede-gede ya. Di atas 70-an. Ya Pak yo, 1, 2, 3, yes. Nah inilah namanya ATNR. Itu ya. Ulang lagi yo. Apa-apa? 1, 2, 3. ATNR. 1, 2, 3. Gantian ke kanan, si kleru. Nah. Asimetrik tonic neck, reflex. Oke, terima kasih. Gantian. Tinggimu berapa, Dok? Kan satu ini gede, ini kecil. Halo. Relax aja loh, relax. Nah, ini kita mau tes namanya STNR ya. Saya cari ganti model. Ini kalau kepala Anda pegang dagingnya ini bisa enggak? Nah, gitu. Anda angkat. Set, maka nanti ini begini. Nah, punggungnya juga. Angkat. Dua-duanya. Iso. Itu ya. Kamu kurang kesini kayaknya ya.
Biar imbang itu loh. Kita tunjukkan. Yo, jadinya kan? Yo. Nah. Oke. Turun dulu. Sekarang kalau masih sampai besok siang. Kalau kepala ada fleksiin, tekan gitu aja. Maka ini akan fleksi. Bukanya juga ditekun lutut. Ya seperti ini. Ini namanya STNR, Symmetris Tonic Neck Reflex. Nah, sudah. Sudah kamu turun sama. ATNR dan STNR. Refleks ini seringkali dikelompokkan sebagai attitudinal reflex. Itu menurut teori Root. Nah, terapi modern Root itu ada, yaitu pematangan di situ. Konsep attitudinal reflex juga sama, refleksnya dimatangkan dulu. Sehingga dua refleks ini bisa kita gunakan nanti untuk melatih, ya, melatih di aktivitas mulai dari merayap, mengangkat kepala posisi terurap, menyangga dengan tangan, on hand namanya, berguling, merangkak, itu kita bisa dengan refleks ini. Kita akan saya ajarkan nanti ya, di belakang itu ya. Terus ini dong yang kecil ini berbaring nggak usah diatur, nggak diglok, lentang ini kepalanya sini ya, sampai sini dong. Sekarang neck, masih neck juga nih kan. Kalau tadi simetrik asimetrik, sekarang neck resting. Ini kelompok di midbrain ini ya. Neck resting. Udah midbrain. Neck resting. Neck resting. Aku bisa dibantu nggak ya? Enggak. Resting. Resting apa resting? Enggak apa resting. Aku apa resting? Neck resting midbrain. Yuk. Apa kalau belakang dalam tolong. Tolong diputar kepalanya ke kiri. Putar aja semaksimal mungkin. Terus. Oh. Itu ya. Balik dulu Mbak. Nanti kamu lebih aktif ya. Kamu di tim dan bantu aja. Ini ulangi ya. Kepala putar. Set. Yes. Neck resting. Kepala diputar, badan ikut berputar serentak. Balik sini lagi loh. Sekarang body resting. Di PPT namanya body on body. Nama lengkapnya body resting, acting on the body. Nah, gitu ya. Putar kepala. Set, maka ini akan ngikutin. Set, terus diikutin. Beda nggak dengan yang pertama? Beda. Apa bedanya? Lagi ya. Patah-patah kayak tarian. Ya. Iya, terus. Iya. Oke, balik. Makasih ya. Yang kedua ini dia ngikutin segmental. Tadi kepala diputar, nanti ini bahu ngikutin, turun, tumbal, pelvis gitu. Yang pertama tadi serentak.
kayak Anda menggelindingkan trim itu loh ya. Gelindung semua kan bareng lah itu. Ceritanya itu. Coba Anda buka PPT-nya dulu, takutnya saya salah ngomong. PPT yang sumber kembang anak itu loh, refleks. Ini anaknya ya di cloning, oke ya. Duduk, boleh duduk dulu. On body, itu namanya body on body atau body resting, itu terpelihara sampai akhir hayat. Nah, Anda itu masih nongol berarti. Kalau Anda mau berguling kan segmental loh, orang dudung nanti pelan-pelan loh. Itulah body on body. Terus supporting reaction. Berdiri itu ya. Kamu meh tak angkat masalahnya. Kalau terus kan saya kuat. Dengan boleh medok. Itu kan saya. Terus saya angkat ke juga. Bentar ya. Yuk. Nah ini. Dah, stop. Ini namanya negative supporting reaction. Sentuhan pada telapak kaki ini, jadi sentuhan tadi, loop terus saya angkat, dia akan nekuk. Maka stimulusan tersentuhan telapak kaki tadi, itu responnya berupa fleksi tungkai alias peningkatan tonus kelompok flexor tungkai. Itu namanya negative supporting reaction. Karena kita cuma nanti setelah ada kamu pilih itu ya. Yuk, nah, stop. Tidak toh? Ini malah lurus. Ini namanya positive supporting reaction. Jadi terjadi peningkatan tonus kelompok ekstensor. Yang pertama tadi, yang flexor itu berarti menunjukkan dominasi flexor. Yang kedua dominasi ekstensor. Ntar pada anak usia 8 bulan kalau diposisikan begini, ya, yang diketiak gitu, dia sukanya kan gini, gitu kan, ya toh, jadi itu gonta ganti flexor, extensor gitu, itu refleks, itu, ya pondok, yo, neko. Itu cepet, nah seperti ini loh. Pas kayak gini tanah itu, udah bilang stop. Caranya lunjak senengan itu refleks. Gantian antara negatif sama positif. Oh gitu ya. Bisa nggak dipakai? Bisa untuk melatih kekuatan tungkai. Dia kan, jadi sebenarnya itu mau numpu, nggak kuat, jatuh, bulet. Dilawan lagi antagonis, terus gitu terus. Nah, kan latihan mau berdiri. Setelah dia kuat tegak, nah dia mulai berdiri. Jadi awal itu semua gerak motorik itu diawali dari gerak refleks. Yuk, kembali lagi. Tadi ada yang lewatan waktu saya masih di spinal brainstem.
Namanya adalah tonik labirintine. Kamu sapa lho? Zarlina. Zarlina. Langsung jatuh toh? Ini saja. Ini nggak ada tonus. Kalau tak angkat, tak lepas langsung jatuh itu berarti nggak ada tonus. Oke, ini saya cek tonik labirintine. Berarti tonik labirintine-nya negatif. Tonik Itu ya. Kalau positif bagaimana? Ini tahan sebentar ya. Tahan. Nah, itu baru turun pelan-pelan aja. Ini namanya positif. Tonik labirintine sesuai namanya, dia itu bertanggung jawab pada tonus postural. Jadi kalau labirintine itu sudah berfungsi, maka si bayi itu akan punya tonus postural. Penting nggak tahu tonus postural itu? Sangat. Ya, tanpa itu Anda nggak bisa apa-apa. Maka begitu tak tes tadi dengan seperti ini, dia akan bertahan baru turunkan, tahan baru turun. Ini sudah ada berarti. Nanti lengan sama sebenarnya, saya sama gitu. Kalau lepas itu dia seperti ini. Ini ada dua, prone sama supine. Supine itu lupa. Oh ngerti toh ya, supine Pak, lupa ya. Supine itu yang ini loh. Apa supine? Mati. Orang telentang ya mati. Tangnya gede semua ditelen. Mati ya? Ya. Jangan pernah ada telentang ya. Mati nanti. Telentang ditelen itu. Ya wong sel iki ra mudeng bingung ngopo. Oke, ada yang kedua prone. Untuk ukuran. Ya sebenarnya ini bayi itu kepalanya miring di sisi apa-apa. Ah, sebentar. Ini kalau saya angkat begini nanti lemes, maka dia akan jatuh langsung, ya kan? Ya, kalau sudah ada tonus, maka tahan, ya, pelan-pelan saja. Tonik labirintine prone. Dukuk-dukuk gerakannya nanti. Ulangi, tahan, ya seperti itu. Oke, sebentar lagi, duduk. Kita sudah sampai ke level tadi midbrain ya. Di midbrain akhir masih ini midbrain itu mengarah ke kortikal ini, tidak ke kortikal, arahnya ke reaksi supporting reaction. Ya berdiri sama ya. Gak maju. Masuk motor gak boleh. Ah, itu bener mesti. Ayo nyilang kok. Nah, itu hilang. Nah, ini adalah supporting reaction. Ayo.
Jangan sampai jatuh. Wih, sengaja ini tiba tenang kowe iki. Ya, nah pasti itu. Tadi sengaja saya nggak nyuruh. Saya pengen cek responnya. Paham tak? Supporting reaction forward, ya, backward, sideways. Ya, ke depan, ke belakang, kanan kiri, atau ke samping. Itu dipertahankan sampai akhir ayat. Oh, ada yang lewatan leh, sepatu apa itu kami baca. Ya. Tapi Anda kan punya itu. Anda di daerah nggak punya jeruk gitu. Ya. Sebelumnya ini dulu ini. Ya. Bentar ya. Cari saya. Cari bangsa. Cari. Ulang tahun. Beda. Adik gue lagi Merasa bekan. Nah, lihat ya. Saya nggak nyuruh loh ini. ngikutin. Dia akan selalu berusaha mempertahankan kepala tegak. Ya. Tetap ngangkat kepala. Ya, usaha tegak terus. Ini namanya head lifting. Itulah mengapa si Rossi Valentino dungup aja kepalanya utuh. Kenapa? Karena dia akan nongol refleks namanya head lifting. Ya, Anda lihat banyak pembalap GP itu terjatuh aja kepala terangkat, nah, itu refleks. Udah otomatis saja itu. Yang dia lindungi itu kan di punggungnya itu, ada barnya itu kenceng bentuknya gitu, ya kan? Supaya dia nggak nekuk, supaya nanti jatuh itu vertebranya aman. Kepalanya helm saja. Waktu terjatuh dia ngangkat kepala otomatis. Namanya head lifting. Kepala tegak. Tegak. Kepala tegak. Kepala tegak. Kepala tegak. Kepala tegak. Kalau yang ini namanya optical lifting. Optical lifting. Mata. Ya. Kalau yang tadi head lifting itu dari pusat labirin itu, timbangan Anda, itu kan otomatis bisa mempertahankan kepala tegak terus. Contoh itu gampang, kalau kamu ngantuk itu loh, kuliah ngantuk matek lo langsung tetap tegak sendiri. Ya enggak? Masih setengah sadar loh. Kan gitu toh? Karena itu nongol langsung deklek nongol. Head lifting. Kalau optical lifting ini itu dulu waktu ada sekolah itu gurunya nulis dengan papan miring tulisannya gitu. Anda tanpa sadar kan nulis sendiri gitu. Ya kan? Karena mata itu maunya kanan kiri selevel terus. Dasar itu. Mata itu maunya lihatnya ke sana lurus gitu. Sehingga kalau ini naik ya otomatis kepalanya ngikutin, mata terus garis terus gitu.
Enggak enak toh, satu lihat bawah, satu lihat atas, nggak iso toh. Bisa nggak? Nah, kalau kamu bisa mata kanan lihat atas, mata kiri lihat bawah, keren itu. Nggak ada yang bisa toh, malah pusing toh. Bisa dong, iso ternyata. Maka kepala mata itu maunya seperti itu. Terus apa? Geraknya. Itu di bawah mandek ya maaf nek ngono kuwi. Itu di bawah Ya, ada head writing dan optical writing. Bedanya kalau tes untuk head writing, mata harus ditutup. Yang mata tertutup benar-benar saya mainnya di headnya. Bisa labirin yang ada di telinga itu tengah-tengahnya sono itu. Ya titik gitu. Itu ada kayak bola-bola kecil itu, dia itu melayang-layang, maunya dia itu diem gitu. Ya kalau kita kotak-kotak itu dia ubah-ubah gitu, dia maunya tetap diem. Pusat keseimbangan kita itu. Gitu. Itu sudah terakhir. Ini ya pula. Ditinjau. Berbaring itu loh. Alatnya nggak ada di sini, ini gede, yang kecil ada, di situ ada kecil. Namanya rocking board. Rocking board. Papan yang bisa, yang bawahnya melengkung gitu. Gila. Nah, itu untuk balancing, nah, reaksi keseimbangan. Jadi kalau pada posisi berbaring ini, kalau dia tak berbaringkan di rocking board, ini saya angkat gitu, saya gulingkan mau ke sana gitu ya. Maka ini responnya adalah begini. Kalau kita mau gulingkan ke kiri, yang kanan akan mengimbangi. Itu ya. Kalau digulingkan ke arah kanan, yang kiri yang meregang sama. Betul ya tuh. Posisi duduk sama. Tak gulingan sana, nanti ini begini. Dia akan ngimbangi. Itu refleks ya. Maka Anda tidak mudah jatuh, harus terbangkitkan refleks-refleks tadi. Kalau posisi merangkak, ya. Begitu ini tak guling ke sana, nanti ini akan berusaha sana ngimbangi. Kadang malah ngangkat begini, ini sana. Untuk ngimbangi supaya dia nggak guling ke sana itu. Ya, dengan menjauhkan ini kan otomatis menggeser center of gravity. Berdiri sama nanti. Berdiri. Atau sana. Nah, kalau saya gulingan ke sana, ini kan saya bisa tekan sini tadi, nah, dia nanti ini akan meregang ini, imbangi. Itu ya. Oke, terima kasih Pak. Alarm apa gue turu? Eta ra dipercaya wong tuane dicek.